Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Herindra Tarigan dengan NIM 2209010191. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah, maka kita masih hidup hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai video sosiologi pembangunan saya yang berjudul Eksistensi Golongan Lumpur Proletariat dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan, Studi Kasus Kota Medan. Dosen pengampu, Pak Rahman Malik, Esos Emsos. Masalah sosial terjadi di berbagai daerah, dan tentunya perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah, karena masalah ini dapat berpengaruh terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Di Medan sendiri misalnya, masih banyak masalah sosial yang sering terjadi. Contohnya, pencurian, perampokan, geng motor, pungli, dan masih banyak masalah sosial yang terjadi secara nyata dan begitu dekat dengan masyarakat. Hal ini merupakan imbas dari tingginya angka pengangguran serta kurang terciptanya SDM yang mumpuni dan siap bersaing di dunia kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita pahami dulu apa itu pengertian dari lumpen proletariat. Lumpen proletariat merupakan istilah yang dikemukakan oleh Karl Marx untuk menyebut lapisan masyarakat kelas pekerja yang tidak memiliki kesadaran golongan. Lumpen proletariat merupakan kelompok perusuh serta dibuang dari masyarakat industri, sehingga sering dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu kaum borjuis maupun kaum proletar. Berikut ciri-ciri dari lumpen proletariat. Yang pertama, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Kemudian yang kedua, merupakan entitas yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Umumnya, golongan lumpen proletariat bergerak secara masif atau secara besar dalam membuat sebuah tindakan yang umumnya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, merupakan kelompok yang tersingkirkan dari masyarakat. Karena kembali ke poin yang kedua, yang merupakan entitas yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, kelompok lumpen proletariat umumnya disingkirkan dari masyarakat atau bahkan dianggap sebagai pengganggu di masyarakat. Kemudian yang ketiga, karena sebagai kelompok yang tersingkir dari masyarakat, lumpen proletariat biasanya tidak memiliki status kelas di masyarakat. Kemudian yang kelima, menjadi modal politis atau menjadi properti bagi kaum borjuis. Karena golongan lumpen proletariat umumnya dijadikan alat oleh kaum borjuis dalam melancarkan aksi politiknya, seperti menambah suara dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih pengaruh lumpen proletariat terhadap pembangunan di Kota Medan? Tentunya, tingginya angka golongan lumpen proletariat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan. Karena keberadaan golongan lumpen dapat menghambat proses pembangunan yang terjadi dan sudah direncanakan. Berikut contoh tindakan golongan lumpen yang dapat menghambat pembangunan. Berikut contoh kasus yang dilakukan oleh golongan lumpen dalam menghambat pembangunan Kota Medan. Bisa kita lihat dari gambar pertama bahwa dua pria di Medan tertangkap basah curi kabel lampu di jalan. Tentunya ini akan menghambat pembangunan karena yang semestinya kabel yang dapat menjadi sarana pembangunan disuruh dicuri. Kemudian dua pencuri uang mencuri 1,6 miliar mirip Pemprov Sumut, masih buron. Kemudian pencuri rumah kosong di Kota Medan, emas, uang, dan ringgit dibawa kabur. Selanjutnya, kejahatan di Medan sangat meresahkan. Pelaku pakai sajam hingga senpi rakitan. Selanjutnya, polisi tangani 274 kasus pencurian dalam 3 bulan. Tentunya hal ini merupakan angka yang besar. Dan 367 orang jadi tersangka. Selanjutnya, kasus geng motor. Di Kota Medan sendiri, geng motor bukan lagi merupakan satu hal yang baru. Bahkan, sangat terkenal ada beberapa geng motor di Kota Medan. Dan berikut beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh geng motor di Kota Medan. Heboh di medsos, supir truk diduga diserang geng motor di Medan Johor, Polsek Deli Tua Bantah. Tragis, anggota geng motor tewas dibunuh rekannya sendiri gara-gara dikeluarkan dari grup WhatsApp. Tolak jadi anggota geng motor, diduga jadi alasan SMA siswa MAN 1 Medan dibully, dipaksa makan sandal. Ini merupakan kasus yang baru-baru terjadi, yang terjadi di MAN 1 Medan, dan merupakan imbas dari
kelas atau golongan geng motor. Selanjutnya, antisipasi geng motor berkeliaran, Raja Polres Langkat jaring 4 remaja bawa senjata tajam. Selanjutnya, untuk contoh kasus gelandangan, di Medan sendiri masih banyak terdapat gelandangan yang berada di masyarakat, dan tentunya ini merupakan satu hal yang cukup tidak nyaman untuk dipandang di dalam masyarakat. Terakhir, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka lumpen. Yang pertama, memutus generasi lumpen itu, seperti dengan melakukan penyuluhan atau semacamnya. Kemudian melakukan pemberdayaan. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan untuk menekan jumlah angka anggota lumpen yang dapat bertambah, serta memberikan modal kepada mereka. Kemudian memberikan sosialisasi dan penegakan peraturan agar anggota lumpen tidak dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Selanjutnya kesimpulan, keberadaan golongan lumpen tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Medan. Perlu ada tindakan dan langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dalam menekan tingkat regenerasi kelompok lumpen proletariat. Masyarakat juga harus sadar akan predikat lumpen ini agar menjauh dari tindakan lumpen. Berikut sekian video sosiologi pembangunan saya. Sekian dan terima kasih.